Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas soal gelombang latihan akhir bab ya. Nah, kita mulai dari nomor 1 di sini. Gelombang air laut menyebabkan permukaan air naik turun dengan periode diketahui T sama dengan 3 sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan, berarti dua puncak ya. Berarti dari sini sampai sini, di mana L-nya adalah 7,5 meter. Otomatis ini N-nya 1. Kalau kita mau cari lambda, yaitu L per N, di mana 7,5 dibagi 1, yaitu 7,5 meter. Nah, yang ditanya itu adalah cepat lambat, V. Nah, rumus dari V itu adalah lambda per T, berarti 7,5 dibagi 3, yaitu 7,5 dibagi 3 berapa? 2,5. 2,5 meter per sekon. Jawabannya adalah yang A. Nomor 2, gelombang berjalan pada tali merambat dari titik P ke Q yang berjarak, berarti diketahui L sama dengan 8 cm. Atau bisa juga X ya, X aja lah kita buat. X sama dengan 8 cm. Pada T sama dengan 0 sekon, simpangan gelombang pada titik P adalah 0. Jika panjang gelombang dia adalah 12 cm dan besar amplitudo adalah 20 cm, simpangan di titik Q ketika fase titik P, berarti si P itu adalah 3V/2 adalah. Jadi yang ditanya itu adalah simpangan ya, YQ. Nah, simpangan itu rumusnya kan sama dengan Y sama dengan A, ini YQ ya, A sama dengan sin omega T, ya, sin omega T. Nah, kemudian amplitudonya udah ada ya, omega. Nah, berarti harus kita cari omega, di mana omeganya itu adalah ini karena ada pi, berarti ini bukan si ya, ini sudut sudut theta ya. Nah, theta P. Nah, jadi kan ini kan sama dengan theta Q ya. Jadi harus kita cari dulu theta Q menggunakan rumus delta theta PQ sama dengan 2V delta si PQ. Berarti ini theta Q dikurang theta P sama dengan 2V, berarti ini X per lambda. Nah, theta Q itu kan nggak tahu berapa, itu yang mau kita cari kan. Theta Q dikurang theta P 3V/2 sama dengan 2V 8/12. Dibagi 4 ini 3, dibagi 4 ini 2. Nah, jadinya theta Q dikurang 3V/2 sama dengan 4V/3. Berarti theta Q sama dengan 4V/3 ditambah 3V/2. Pindah ruas kan. Kedua penyebutnya 6. 6 bagi 3, 2. Ini 8V. Ya kan? Kemudian ditambah ini 9 ya. 9V. Berarti ini dapatnya 17V/6. Ya kan? Nah, kemudian karena kita udah dapat theta Q, ya tinggal masukkan aja lagi. Berarti YQ sama dengan A-nya adalah 20 sin 17V/6. Berarti 20 sin, kita ganti ya 70. V itu kan 180. Berarti per 6, coret-coret ini dapat 30 kan. Berarti 20 sin 7, ini artinya sin 17 kali 30 itu sama dengan sin 30, berarti jadinya 20, kita cari aja deh Y. Berarti YQ sama dengan 20 sin
Ini sin 510, berarti 20 sin 150 adalah setengah, berarti ini dapatnya adalah 10 cm. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 3, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh, nah ini kita cari satu-satu ya, yang nomor 1 duluan. Gelombang merambat ke kanan, karena dia negatif, berarti benar ya, nomor 1 benar. Nah, kemudian nomor 2, gelombang memiliki frekuensi. Nah, nomor 2 itu, nomor 2 kita cari frekuensi omega 2 VF. Frekuensinya berarti yang ini ya, kita kalikan ke dalam, berarti 20 V sama dengan 2 F. Coret ini 10 sama dengan F, berarti F-nya benar, 10 Hz ya. Kemudian cepat rambat gelombang, berarti V sama dengan omega per K. Nah, omega kita kan 20 V, K kita kan ini dikaliin ke dalam, berarti 20 V per 10. Artinya ini 20 V dibalikin 10 per 20 V. Coret-coret dapat 10 meter per sekon. Berarti ini salah ya. Otomatis jawabannya 1, 2. Yang C aja langsung ya. Tapi kalau kita mau cari yang nomor 4 juga bisa. Cari nomor 4 panjang gelombang, berarti K sama dengan 2V per lambda. K-nya itu kan tadi 20V per 10 sama dengan 2V per lambda. Coret-coret ini dapat 10, coret-coret dapat lambdanya adalah 1 meter. Jadi jawabannya benar 1 dan 2. Nomor 4, tali yang digetarkan menghasilkan amplitudo. Amplitudo adalah 5 cm. Cepat rambatnya adalah 50, frekuensinya adalah 10. Nah, dari sini bisa kita cari lambda ya, V sama dengan lambda kali F. Berarti lambda sama dengan V per F, V-nya 50 per 10 sama dengan 5 meter. Jika gelombang merambat ke kanan, berarti negatif semua nanti ya. Karena ini, dan ini. Persamaan gelombang tersebut, kita cari omega dulu. Omega adalah 2VF, berarti 2V kali 10, berarti 20V. K-nya adalah 2V per lambda, berarti 2V dibagi dengan 5. 2 per 5 itu berapa? Oh ya, dalam 2 per 5 aja ya. Otomatis persamaannya Y sama dengan, karena ini dalam senti, kita rubah ke meter 0,05 meter. Berarti 0,05, berarti sin, V-nya kita keluarkan. Ini jadinya 20T dikurang 1/5 jadinya ya, X per 5. Sehingga jawabannya yang mana? 1/5 ya, 10. Berarti jawabannya yang D ya? D. 2/5 sih, tapi ininya dikeluarin kan? Oh iya, Vx ya seharusnya. V-nya, oh ya 2X ya, sorry. Ini kan 2 V per 5, berarti yang dikeluarkan V doang ya. Jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Y 0,5 sin V 20T 2Vx per 5. Ya. Kita lanjut, nomor 5. Di sini diketahui persamaan gelombang. Nah, kita cari satu-satu. Amplitudo, ini dalam satuan meter ya, berarti amplitudonya adalah 0,4 meter atau sama dengan 40 cm. Berarti nomor 1 benar. Nomor 2, frekuensi gelombang kita cari dari omega, ini kita kalikan ke dalam, berarti omega 2VF. Ini kalau dikalikan ke dalam adalah 0,2 V ya, sama dengan 2 VF. Nah, jadinya coret-coret, berarti 0,2 per 2 sama dengan F, berarti 0,1 sama dengan F. Berarti frekuensinya 0,1 Hz, berarti nomor 2 salah. Nomor 3, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang kita cari menggunakan K2V per lambda. Nah, K kita di situ adalah ini dikalikan ke sini, berarti 0,4 V. Sama dengan 2V per lambda. Coret-coret, berarti lambda sama dengan 2 bagi 0,4. Sama dengan 5 meter. Berarti benar ya. 3 benar. Cepat rambat. V, omega per K. Omega kita 0,2 V, K kita adalah 0,4 V.
Coret-coret berarti ini artinya 0,5 meter per sekon. Jadi jawabannya 1 dan 3C ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Dawai yang panjangnya diketahui L. L-nya adalah 1,5 meter. Diikat ke salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan. Berarti ini ujung terikat. Membentuk 3 simpul ya. 3 simpul. 1, 2, 3. N-nya 1. Nah, berarti ini bisa kita cari lambda L per N. 1,5 bagi 1 yaitu 1,5. Letak perut kedua dari ujung pantul, berarti XP2. Nah, kalau XP2 itu N-nya adalah 1 ya. Rumus yang kita gunakan untuk mencari perut itu adalah 2N tambah 1 lambda per 4. Berarti 2 kali 1 ditambah 1, 1,5 per 4. Nah, berarti ini 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3 kali 1,5 bagi 4. Nah, itu dapat hasilnya adalah 1,125 meter, kan? Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 7. Tali yang memiliki panjang diketahui L sama dengan 5 meter. Salah satu ujungnya diikat dan ujung lainnya digetarkan terus-menerus sehingga membentuk gelombang stasioner. Pada tali tersebut terbentuk 2 gelombang penuh. Nah, kalau 2 gelombang penuh kayak gini ya, di N-nya ini 2, berarti bisa kita cari lambda L per N. Yaitu 5 per 2, yaitu 2,5 meter. Jika diukur dari ujung tali terikat, letak simpul ketiga, berarti ini N-nya 2 nanti, yang ditanya adalah X simpul ketiga. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah setengah N lambda, berarti setengah dikali 2 dikali 2,5, coret-coret dapat 2,5, sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 8, suatu gelombang berjalan memenuhi persamaan berikut. Besar kecepatan maksimum. Jadi yang ditanya Vmax ya. Nah, kalau kita mau cari V maksimum itu adalah A kali omega. Nah, ini omeganya adalah kita kalikan ke dalam 2V kali 5. Berarti 10V. Nah, baru masukkan. Dia adalah meter ya. Ini pas. Berarti A-nya kan 4 tuh. A-nya 4 meter. 4 kali 10V, berarti jadinya 40V meter per sekon. Jawabannya yang A. Nah, kita lanjut nomor 9. Gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat, berarti diketahui V sama dengan 20 meter per sekon. Pada frekuensi 5 Hz dan amplitudonya adalah 10 cm. Jika jarak AB berarti X sama dengan 36 meter, banyaknya gelombang yang terjadi N, atau boleh juga kita ganti ini jadi L. Nah, berarti kemana kita hubungkan itu ya? Nah, ini V sama dengan lambda kali F ya. Nah, V lambda itu kita ganti L per N kali F, berarti V 20, L 36 per N, kali frekuensi 5, coret-coret ini 4, berarti kita kali silang 4N sama dengan 36. N sama dengan 36 bagi 4 sama dengan 9. Jadi jawabannya yang A. Nomor 10. Gelombang stasioner dapat terjadi karena superposisi gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas. Titik simpul ke-10 pada gelombang stasioner berjarak, berarti XS10 itu adalah 3,04 dari ujung bebas. Jika frekuensi otomatis ini N-nya 9 nanti ya. Jika frekuensi gelombang F sama dengan 50 Hz, cepat rambatnya adalah. Nah, jadi V itu kan lambda kali F, berarti harus tahu lambda dulu. Nah, frekuensi kan udah ada. Nah, lambda ini kita cari dengan XS10 sama dengan, dia katanya apa nih? Ujung apa nih? Ujung bebas ya. B. Berarti kalau UB itu kan simpul. Simpul berarti 2N tambah 1 kali lambda per 4 ya.
ya kan? Berarti ini 3,04 sama dengan 2 kali N-nya 9 tambah 1 kali lambda per 4. Berarti ini kita kalikan, jadinya 3,04 sama dengan, ini kan 18, 19 lambda per 4. Berarti lambda sama dengan 3,04 kali 4 bagi 19. Itu adalah 0,64 meter. Nah, baru kita cari V. V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 0,64 dikali 50, berarti sama dengan 32 meter per sekon. Jawabannya adalah yang C. Nomor 11, tali dengan panjang diketahui L sama dengan 5 meter, di mana masanya adalah 150 gram. Kita rubah ke kilo, 0,15 kilogram. Digetarkan sehingga membentuk gelombang transversal seperti sekian. Besar tegangan tali itu adalah, nah, untuk mencari tegangan tali harus cari V dulu. Di sini kan dari persamaan ini, W itu kan nilainya adalah 40 pi. Sedangkan K itu adalah 2 pi. Nah, untuk mencari V adalah omega per K. Berarti 40 pi dibagi dengan 2 pi. Coret-coret ini sama dengan 20 meter per sekon. Baru kita cari F. Rumus F itu kan ada hubungannya dengan V ya. V sama dengan akar F kali L per M. Berarti kalau ini kita kuadratkan sisi kiri dan kanan, berarti V kuadrat sama dengan FL per M. F sama dengan V kuadrat kali M per L. Ya kan, berarti F sama dengan V kuadrat 20 dikuadratkan. Berarti ini ya, 20 kuadrat dikali 0,15 dibagi dengan 5. Berarti 400 dikali 0,15 per 5. Nah, itu hasilnya adalah 12 Newton ya. Sehingga jawabannya D. 12. Perhatikan gambar gelombang berikut. Yang ditanya nih, persamaan. Nah, ini dia menjalar dari mana ke mana nih? Ke titik A ya, berarti ke kanan. Dari kiri. Semua min ya, nggak salah. Berarti kita cari omega dulu deh. Omega itu 2 VF. 2 VF itu N per T. Oke. Nah, N-nya ini adalah 1, 2. Berarti 2 V kali 2 per 0,2. Coret-coret 0,1 berarti dapat di sini adalah 2 bagi 0,1, 20 V. Kan omega ya, K lagi K, 2 V per lambda. Nah, kita cari lambda di luar dulu. Lambda itu adalah L per N. Kita punya L di sini 20 cm. Bagi 2 sama dengan 10 cm. 10 cm itu adalah 0,1 meter. Nah, baru masukkan ke sini ya. Berarti 2 V bagi 0,1 sama dengan 20 pi. Dah. Baru kita masukkan ke persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Berarti A-nya ini dalam apa nih? Dalam senti ya. Berarti 10 sin 20 V dikurang 20 pi X. Berarti 10 sin kita keluarkan, kalau kita keluarkan V berarti ini 20 T dikurang 20 X. Jadinya ya 20 T dikurang 20 X. Tapi kalau misalnya dijadikan nggak ke meter, dia kan ke senti nih. Berarti ini jangan senti kita ambil. Jangan meter, berarti ini 10. Berarti ini jadinya adalah 0,2 pi. 0,2 pi. Berarti ini kita masukkan adalah 0,2. 0,2 pi berarti ini 0,2. Nah, yang mana itu? 20T dikurang 0,2X. 20T dikurang 0,2X. Apa jawabannya? C ya? Ya, oke. Jadi ini nilai K, ini nilai omega.
13. Persamaan gelombang stasioner berikut. Ujung bebas, berarti ini UB. Letak perut ketiga, berarti XP3. XP3 itu N-nya 2. Berarti perut itu rumusnya XP3 sama dengan N per 2 lambda ya. N per 2 lambda. Berarti cari lambda dulu. Nah, lambda itu dengan K ya, 2V per lambda. Mana K-nya? Yang ini. V per 6 sama dengan 2V per lambda. Coret-coret. Berarti ini lambda sama dengan 6 kali 2, yaitu 12 cm. Nah, masukkan sini ya. N kita 2 per 2 kali 12. Berarti dapat 12 cm. Jawabannya C lagi. 14. Chandra mengukur suara kicau burung dengan frekuensi F. Frekuensi yang didengar Chandra akan lebih besar dari frekuensi suara jika. Nah, itu adalah, jadi katanya dia mau frekuensi yang didengar Chandra. Frekuensi yang didengar harus lebih besar dari frekuensi sumber. Nah, syaratnya apa? Berarti syaratnya si Chandra, pendengar harus mendekati sumber. Nah, ya Chandra atau sama-sama saling mendekati. Tuh. Chandra mendekati, sumber juga mendekati. Jadi jawabannya ya E. 15. Mobil patroli polisi membunyikan sirine dengan frekuensi, berarti ini F sumber 640 Hz. Dan bergerak dengan kecepatan Vs 20 menjauhi. Sumber menjauhi itu positif. Jika cepat lambat bunyi di udara V 340 meter per sekon, frekuensi yang didengar oleh pendengar adalah, berarti P-nya gimana itu? Oh, pengendara motor berhenti, berarti P-nya 0. Nah, kita masukkan ke rumus. P sama dengan V plus minus P plus minus Vs kali Fs. Berarti V itu kan 340, P-nya 0, ditambah aja ya. 340 karena sumbernya itu sumber menjauhi ya. Berarti ditambah 20 dikali Fs-nya 640. 340 per 360 dikali 640. Nah, itu hasilnya nanti adalah 604 Hz. Jawabannya adalah yang D. 16. Ani mendengar suara musik dari jendela yang terbuka dengan luas 1000. Berarti diketahui A sama dengan 1000 cm pangkat 2. Kita rubah ke meter pangkat 2 itu adalah 0,1 meter pangkat 2. Dan taraf intensitas TI-nya adalah 80 desibel. Jika intensitas ambang I0 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2, yang ditanya itu daya. Daya itu rumusnya adalah intensitas ya. Intensitas itu rumusnya adalah P per A. Atau kalau mau cari P berarti I kali A. Nah, kita harus cari I. I itu hubungannya nanti adalah ke taraf intensitas. TI sama dengan 10 log I per I0. Kan? Nah, TI kita berapa? 80. 10 log I kita yang mau dicari. I0, 10, 12. Coret. Nah, kita ganti 8. 8 sama dengan log I per 10 min 12. Nah, 8 ini harus kita jadikan ke log, itu sama dengan log, apa tuh namanya? Log 10 pangkat 8 sama dengan log I per 10 min 12. Log coret. Berarti I sama dengan 10 pangkat 8 dikali 10 min 12. Itu sama dengan 10 pangkat min 4. Nah, karena di sini udah masuk ya, kita lanjut di sini. I berarti 10 pangkat min 4 dikali dengan 0,1. Berarti jadinya 1 kali 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya adalah yang E. 17.
taraf intensitas bunyi di titik P yang berjarak berarti diketahui RP sama dengan 2 meter, di mana IP itu adalah 70 desibel. Jika titik Q berarti RQ berjarak 20 meter dari sumber yang sama, berarti 20 meter. Taraf intensitasnya adalah, ini apa? Oh, ini bukan intensitas ya, taraf intensitas. Berarti ini IP. Terus yang ditanya, ini apa sih namanya? TIP. Jadi yang ini bukan ya TIP. Jadi yang ditanya itu TIQ. Nah, apa hubungannya TIQ itu adalah TIP dikurang 20 log R2 per R1. Nah, TIP itu berapa? 70. Ya kan dikurang 20 log R2 RQ. Berarti ini RQ ya. R2-nya RQ, ini RP. RQ 20 per 2 berarti 70 kurang 20 log 10 sama dengan 70 kurang 20 log 10 1. Berarti 70 kurang 20 sama dengan 50 desibel. Sehingga jawabannya adalah yang C. 17C ya. 18. Taraf intensitas bunyi pada pabrik kain yang menggunakan, berarti N sama dengan 100, di mana TIN-nya itu adalah 80 desibel. Jika hari berikutnya hanya menggunakan 10 mesin, berarti ini N1 ya. Nih, berarti 10 mesin N2, N2-nya 10, berarti TI N2-nya berapa? Nah, ini harus cari dulu TI1-nya. Gimana caranya? Berarti langkah pertama kita gunakan TIN sama dengan TIN1 ya. TI1 ditambah 10 log N. Berarti TIN1 itu kan TIN1 itu 80. TI1 kita nggak tahu, ditambah 10 log 100. Berarti 80 sama dengan TI1 ditambah 10 log 100 itu 2. Berarti 80 sama dengan TI1 ditambah 20. Pindah ruas, 80 kurang 20 sama dengan TI1, yaitu 60. Nah, udah dapat kita TI1-nya 60. Baru kita masukkan ke yang bagian sini. Jadinya, yaitu TIN2 sama dengan TI1 ditambah 10 log N2. Berarti TI1 itu kan 60 ditambah 10 log 10, berarti 60 ditambah 10 log 10 kan log 1. Berarti TIN2 sama dengan 60 ditambah 10 sama dengan 70 desibel. Sehingga jawabannya adalah yang C. Baiklah, sekarang kita lanjut nomor 9 ya. 19 maksudnya. Nah, nomor 19 ini kata soalnya sumber bunyi bergerak relatif dengan kecepatan 20 meter terhadap Andi yang diam. Nah, berarti di situ VP-nya bernilai 0. Berarti VS-nya itu 20. Nah, jika cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon, perbandingan frekuensi yang didengar oleh Andi saat sumber mendekati, berarti sumber mendekati itu negatif, sumber menjauh itu positif. Nah, jadi yang ditanya itu pendengar ya, VP, berarti ini kita anggap ini 1, ini yang kedua. Berarti VP1 banding VP2. Kan? Nah, sekarang kita pakai aja perbandingan FP1 banding FP2. Itu kan rumusnya V plus minus VP kali Fs nih per, coba ini dulu ya, per inilah dulu. Per V plus minus Vs kali Fs banding V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Nah, karena Fs-nya sama, ini boleh kita coret. Coret ya. Nah, V itu kan 320. Vp 0 kan, berarti ditambah 0. 320.
Yang pertama itu berarti dikurang 20. Nah, yang kedua itu 320 ditambah 0. Yang apa? Ini kan mendekati menjauhi. Kalau menjauhi positif kan 320 ditambah 20. Nah, berarti 320 per 300 banding 320 per 340. Coret-coret. Berarti jadinya di sini adalah 340 banding 300. Coret-coret. Dibagi 2 ini 17. Dibagi 2 ini 15. Jadi jawabannya adalah 17 banding 17 banding 15. Berarti jawabannya yang E. Nomor 20. Dawai dengan panjang berarti L sama dengan 80 cm atau sama dengan 0,8 meter digetarkan secara kontinu sehingga menghasilkan nada atas pertama. Berarti F1 itu 250 Hz. Nah, cepat rambat. Berarti kita cari satu-satu ya. Cepat rambat. Nah, untuk mencari cepat rambat, itu kita gunakan rumus tapi harus cari lambda dulu ya. Jadi, V1 sama dengan, ini kan rumusnya N tambah 1 kali V per 2L ya. Ya, N tambah 1, ya dawai kan. Ya, berarti F1-nya kan 250 sama dengan N-nya 1 tambah 1, kita mau cari V per 2 kali 0,8. Berarti ini 250 sama dengan 2 kali V per 2 kali 0,8. Coret-coret. Berarti V sama dengan 250 kali 0,8. Berarti ini berapa? 200 ya? Ya, ini 200 meter per sekon. Nah, betul nomor 1 ya. Sekarang kita buktikan yang nomor 2. Kita batasin. Nah, yang nomor 2 tuh frekuensi nada atas ketiga, F3. Oh, bagus. Ini juga. Yang kedua lah, kok yang ketiga. Frekuensi nada ketiga berarti F3. F3 itu berarti ini ya, N tambah 1 kan ini rumusnya nih. N tambah 1 berarti F-nya 3. 3 tambah 1. P-nya kan udah tahu tuh 200 per 2 kali 0,8. Berarti 4 dikali 200. Ini kan 3 tambah 1, 4 per 2 kali 0,8. Coret ini 2. Berarti 400 per 0,8. Berarti 4000 per 8. Itu adalah 500 Hz. Dah, benar. Lagi ya. Nomor 3 lagi. Nada dasar. Berarti nada dasar F0. Berarti 0 tambah 1 kali 200 per 2 kali 0,8. Berarti 200 per 1,6. 200 bagi 1,6 adalah 125 Hz. 125 Hz. Sehingga, ya betul ya, nomor 3. Nah, lambda lagi. Lambda itu kita cari menggunakan rumus P yang nomor 4 ya. P per F. P kita 200 dibagi 250. Nah, 200 dibagi 250. Itu adalah 0,8. 0,8 meter atau 80 cm. Jadi ini salah ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 B. Next, kita lanjut 21. Nah, di sini apa nih yang ditanya? Yang diketahui. Perhatikan gambar berikut. Dua mobil ambulans bergerak mendekati Bobby yang sedang diam. Berarti ini V pendengar. V pendengarnya 0. Di mana V sumber yang pertama, PSA, itu adalah 108 km per jam. 108 km per jam itu sama dengan 15 ya. Ya, 15. 108 ini sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian VSB 72 km per jam. Itu sama dengan 20 meter per sekon. Nah, dia sama-sama mendekati nih. Sumber mendekati berarti ini positif, ini juga sumber mendekati negatif ya. Ini negatif, sama-sama negatif berarti ini negatif, ini juga negatif. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon,
Masing-masing ambulans berarti VSA mengeluarkan frekuensi 630 Hz. Sama ya, VSB 585 Hz. Hitunglah frekuensi pelayangan, berarti delta F. Yang didengar ya. Nah, ini cari satu-satu. Kita cari dulu ya yang PPA. PPA itu kan P plus, kan rumusnya ini. PP sama dengan V plus minus IP per V plus minus VS kali Fs. Nah, jadi langsung aja kita buat angkanya. V itu kan berapa V? 340. Pendengarnya diam berarti 0 per 340 dikurang 30 kali Fs 630. 340 per 310 kali 630. Nah, ini hasilnya adalah jadi cari di kalkulator ya, 691 Hz. Oke. Nah, sekarang VB berarti 340 ditambah 0 per 340 dikurang 20 dikali 585. Berarti 340 per 320 dikali 585. Itu hasilnya adalah 622 Hz. Nah, karena kita mau mencari pelayangan, berarti delta F sama dengan FPA dikurang FPB. Dimutlakin ya. Berarti 691 dikurang 622, yaitu 69 Hz. Jadi pelayangannya 69 Hz. Jawabannya adalah yang C. Semangat ya adik-adik. Kita lanjut 22. Nah, 22 itu Adi berdiri 10 meter dari sumber bunyi. Sedangkan berarti di sini Adi. Kita bagi dua ya. Di sini si Billy. Adi dan Billy. Nah, Adi itu R-nya dari sumber adalah 10 meter. Billy itu di belakang berarti ini R-nya. Dia harus dari sumber ya, 10 tambah 90, yaitu 100. Jika intensitas bunyi yang didengar oleh Adi, berarti I-nya itu adalah 4,5 kali 10 pangkat 2 watt per meter pangkat 2. Dan amplitudonya adalah 2 meter. Besar amplitudo bunyi yang didengar oleh Billy. Berarti, yang ditanya intensitas dan amplitudo. Nah, ini kita misalkan Adi ini A, lambangnya ya, Billy ini B. Nah, apa yang akan kita cari? Apa hubungannya dengan amplitudo? Nah, kita cari perbandingan dulu ya. Berarti IA per IB, jawab. IA per IB berarti RB kuadrat per RA kuadrat. Berarti IA kita kan 4,5 kali 10 pangkat 2 per IB. Nah, RB kita kan ini 100 dikuadratkan, berarti 10.000 per, ya kan, IB duluan kan, IA dikuadratkan 100, coret-coret berarti 100 IB sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 2. Boleh dicoret, berarti IB sama dengan 4,5. Ya, dapat kita IB 4,5 kan. Nah, hubungannya dengan amplitudo, ya, amplitudo itu hubungannya adalah sama ya, kuadrat juga ya, karena dengan energi nanti itu hubungannya. Nah, jadi yang kedua, amplitudo itu hubungannya adalah sebanding ya intensitas. Berarti IA per IB sama dengan amplitudo A kuadrat per amplitudo B kuadrat. Jadi intensitas dan amplitudo itu sebanding. Karena IA itu udah dapat nilainya, udah tahu nilainya 4,5 kali 10 pangkat 2. IB 4,5 doang kan. Nah, A kuadrat 2 kuadrat per AB kuadrat yang ditanya. Coret-coret, berarti ini kan 10 pangkat 2 sama dengan 4 per AB kuadrat. Berarti AB kuadrat sama dengan 4 per 10 pangkat 2. Nah, berarti AB kuadrat adalah akar dari 4 per 10 pangkat 2. AB aja ya. Nah,
Berarti ini adalah 2/10. 2/10 adalah 0,2 meter atau sama dengan 20 cm. Jadi jawabannya 4,5 dan 20 cm yang A. 22 ya. 23. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang lambda sama dengan 800 nanometer atau sama dengan 8 kali 10 min 7 meter. Tegak lurus pada kisi difraksi yang memiliki kisi adalah 5000 garis per meter dan sudutnya adalah 53 derajat. Banyaknya garis terang yang terjadi pada layar. Berarti yang ditanya banyak garis terang. Jadi yang jelas kita cari orde dulu ya. Berarti rumus yang kita gunakan itu adalah 1/n sin theta n lambda. Berarti 1/5000 sin 53 n lambda kita 8 kali 10 min 7. Nah, jadi kalau kita 1/5000 sin 53 itu berapa? Sin 53 itu sama dengan 0,8. Sama dengan n 8 kali 10 min 7. Nah, ini kan bisa dinaikin. Ini 1/5 ini kan artinya 0,5 kali 0,2. 0,2 kali 10 pangkat min 3 kali 0,8 n 8 kali 10 min 7. Dicoret atau kita kalikan ini ya. Ini sama ini kan hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 2 kali 10 min 3 sama dengan n 8 kali 10 min 7. Ya kan? Berarti ini 16 kali 10 pangkat min 5 sama dengan n 8 kali 10 min 7. Coret ini bagi 8 2. Bagi 8 1. Coret habis ini sisa min 2. Berarti jadinya 2/10 pangkat min 2 sama dengan n. Ya kan? Naik ke atas 2 kali 10 pangkat 2 sama dengan n atau sama dengan 200n. Nah, dia kan yang ditanya berapa banyak garis terang. Nah, kalau garis terang aja, berarti banyak garis terang ya. Banyak garis terangnya berarti ini termasuk dengan terang pusat. Berarti nanti kita kali 2 aja. Berarti banyak garis. Rumus banyak garis terang. Garis terang itu adalah 2n tambah 1. Berarti 2 kali 200 tambah 1. 400 tambah 1 adalah 401. Jadi jawabannya adalah yang A. 24. Almost done ya. Almost done. Nah, 24. Perhatikan gambar lintasan sinar berikut. Nah, diketahui D sama dengan 0,8 mm atau sama dengan 8/10 min 4 meter. L-nya adalah 3 meter. Kemudian panjang gelombang lambdanya adalah 1600 nanometer atau sama dengan 16 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak terang pusat seperti gambar tersebut. Jarak P dari terang pusat seperti gambar tersebut. Berarti P yang ditanya ya. Nah, jadi P ini terang pusat. Nah, karena P itu berada di terang kedua, itu dari terang pusat, berarti artinya ordenya adalah 2. Nah, karena yang ditanya P, rumus yang kita pakai adalah D P per L sama dengan N lambda. Baik ya. D P per L sama dengan N lambda. Karena kita mau cari P sama dengan N lambda kali L per D. Ya kan? Berarti P sama dengan N2 kali lambda 16 kali 10 min 7 kali 3 bagi D kita 8 10 min 4. Nah, coret-coret ini 2. Coret-coret ini min 3.
Nah, berarti 2 kali 2, 4. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 10 min 3. Berarti jadinya 12 kali 10 min 3 meter. Kalau dijadikan ke senti, berarti 12 kali 10 min 1. Atau sama dengan 1,2 senti. Jawabannya adalah yang A. 25. Finally, akhirnya ya. Nah, 25, perhatikan. Di sini diketahui ini L, ya. L sama dengan 80 cm. Oke, pena hitam aja kali ya. L sama dengan 80 cm atau 0,8 meter. Jarak antar celah D 0,9 mm atau sama dengan 9 kali 10 pangkat min 4 meter. Lambdanya adalah 4.500 Armstrong atau sama dengan 45 kali 10 min 8 meter. Jarak antara terang pusat dan gelap pertama, berarti itu terang pusat ke gelap 1 itu N-nya adalah setengah ya. N-nya sama dengan setengah terang pusat ke orde. D pertama ya. Nah, kemudian yang ditanya apa nih? Oh, jarak ordenya P. Nah, rumus yang kita pakai itu adalah dP per L sama dengan N lambda. P sama dengan N lambda kali L per D. P sama dengan N itu adalah setengah, lambda 45 kali 10 min 8, L kita adalah 0,8, dibagi dengan D, 9 kali 10 min 4. Nah, kita coret ya. Bagi 91, bagi 95. Coret-coret ini 0,4. Coret-coret ini 4. Nah, berarti sisanya lagi P sama dengan 5 kali 0,4 kali 10 min 4. 5 kali 0,4, 2. 2 kali 10 min 2. 2 kali 10 min 4, sorry. Satuannya apa? Meter ya. Meter. Kalau dijadikan ke mili tuh 2 kali 10 min 1 milimeter atau 0,2 milimeter. Ya, jawabannya yang A ya. Insyaallah tabarakallah udah selesai ABC-nya, kemudian kita lanjut yang esai, ya.